Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn al-anwar wa sirra asrar wa tidyakil ahyar intahibatin yasar sayyidina Muhammad ibn Mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adadanya anillahi wa ibtanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, ucapan selamat pagi, selamat waktu duha, dan selamat pengajian sahabat kuliah, dan juga ucapan selamat sejahtera, selamat bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah, suatu detik-detik waktu yang menyeronokkan. Padaku tadi datang kemari, yang walaupun hujan gerimis, yang walaupun tadi malam hujan lebat, tidak penting dengan kita dengan jam usia itu sudah dalam berapa. Yang penting agar bagaimana dengan semangat kita terus senantiasa hidup di sepanjang waktu. Dengan yang muda-muda depan, kita jangan sampai dikenakan karena waktu, disebabkan karena usia, disebabkan karena keadaan, disebabkan karena dengan tantangan, sehingga membuat kita jadi lemas, lesu, lenguh, jenuh, tak larat, tak ada mood dalam segala hal. Jadi walaupun sahabat kuliah yang pada jenjang usia penggal ketiga, sama-sama lah kita, sama-sama. Saya pun masuk penggal ketiga juga. 25 pertama kita tinggalkan, 25 kedua sudah kita lalui, 25 ketiga ada yang sampai ke penghujungnya pada usia 75, mungkin juga ada yang lebih, mungkin juga ada yang tidak sampai. Tapi mencapai pun tempat sudah menunggu di sebelah depan masjid itu. Sampai kiri masjid sudah ada lokasi, sudah ada tempat yang akan menjadi tempat penginapan selama-lamanya, tempat yang akan menjadi iqamah daimah, domisili kita untuk selama-lamanya nanti di situ. Maka tidak penting yang walaupun hujan gerimis, yang penting semangat. Yang walaupun bisa sudah lanjut, yang penting semangat. Yang walaupun dengan kita tidak punya peluang banyak, yang penting kan kita semangat. Semangat itu diantara daripada perkara yang mampu untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat. Jadi pada masa bidana kemari, abang dengan nasyid kasidah yang dengan merdunya, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal hayy, ya nastaqlalik, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Tahu tak ya Taibah itu apa maksudnya? Hai kota Madinah, hai penyembuh orang sakit. Stop nanti, kami betul-betul merindukan kamu. Betul-betul dengan kami merindukan Anda. Itu kita lanturkan dengan semangat. Jangan ustaz ya, kalian juga, kalian masih muda lagi. Suatu kali ajarin anak-anak kasidah. Kalau sudah diajarin semangat pada waktu kita menyanjung kasidah, sebab kita menyanjung dan juga memuji, memuliakan baginda Nabi. Kita menyanjung insan yang paling agung, memuliakan manusia yang paling hebat, mengagungan manusia yang paling istimewa, memuliakan penghulu para nabi dan rasul, memuliakan insan yang kita harapkan syafaat kepada Nabi pada hari kiamat,
Maka pada waktu dengan kita bersalawat, pada waktu dengan kita menyanjung dan juga memuji, kita tunjukkan memang betul-betul dengan kita nakkan baginda. Memang betul-betul dengan kita rindu. Memang betul-betul dengan kita semangat. Memang betul-betul baginda adalah idola kita dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai dengan kita dikenakan kena faktor usia sehingga dengan kita hilang semangat, kita belajar daripada warga emas kita. Ini warga emas kan? Saya juga termasuk warga emas, bukan kalian saja. Kita belajar daripada warga emas. Kuliah boha. Pertama waktunya boha. Ini waktu yang paling nikmat, waktu macam ini kita rehat di rumah. Waktu boha. Kedua sejuk. Yang ketiga hujan. Yang keempat, orang sibuk dengan urusan dunianya, tapi ternyata dengan kita dipilih Allah daripada berbagai daerah, daripada berbagai pelosok, daripada berbagai tempat untuk kita berkumpul. Ini memang betul-betul suatu perkara yang melegakan, yang menyenangkan, bukan hanya secara pribadi. Tadi abang sebut Abi apa? Abi kah? Syekh apakah? Syekh, bukan yang setakat saya yang merasa seronok. Justru kalau baginda Nabi hadir pun bersama kita pada pagi hari, beliau juga merasa seronok semua. Allah, makci itu, maklum itu udah 79. Fatih itu udah 76. Dengan masuk udah yang penuh uzur. Ya Allah. Tuh, dengan anak dan cucu ramai, tapi ternyata mampu untuk tinggalkan segala kesibukan bersama di majelis sahabat kuliah atau di majelis ilmu, berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir, menyanjung Allah dan juga memuji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti seyakin-yakinnya kita akan mendapatkan suatu kehormatan dan juga akan mendapatkan suatu santunan yang indah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Persaksian Allah kepada para malaikat, ya malaikati syahadu, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Apa pengorbanan yang seperti apapun, jauh manapun jarak yang kita tempuh pergi akhirat lebih jauhnya kampung, jauhnya tempat kediaman, dan juga jauhnya jarak yang kita tempuh bersama. Perjalanan untuk menuju akhirat, untuk menuju Allah Jalla Jalaluhu itu lebih jauh daripada segala-galanya. Maka tiap hari, alhamdulillah. Jadi tiap hari budget berapa? Kalau tiap hari begitu ini, ulang alik ada tol, yang jalan naik tol ada. Jadi ulang alik kira-kira dalam berapa ratus ringgit untuk dalam sebulan. HP. Uang pincin itu cukup untuk pergi sahabat kuliah. Cukup. Lebih. Alhamdulillah. Itu di antara daripada asbab uang pincin itu supaya berkat. Duit itu supaya manfaat, peluang hidup itu supaya senantiasa selalu mengundang rahmat dan maghfirah daripada Allah. Kita gunakan untuk perhimpunan majlis yang seperti ini. Kenapa? Sebab majlis yang seperti inilah yang akan mendekatkan kita, membuat kita selaju roket meroket untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh jalan lorong pergi, masyaallah tabarakallah, datang daripada Gunung Jerai, yang datang daripada Sarang Semon, yang datang daripada Kubur Panjang, yang datang daripada Alur Mengkudu, yang datang daripada Alur Manai, yang datang daripada Baco terlalu jauh. Itu Kelantannya. Terlalu jauh lah, tak ada kan? Oke lah, yang datang daripada Greek lah paling jauh misalnya, masya Allah, semakin jauh jarak yang kita tempuh, semakin dekat kita dengan surganya Allah, insya Allah. Hanian, semangat, selamat semuanya, dan juga salam saya pun tadi. Biasanya kalau saya salam di masjid mesti sampai 2-3 kali. Tadi saya salam sekali aja. Kenapa? Karena dia sahur. Budak-budak kita sahur salam masih muda lagi, astagfirullahaladzim. Sahurlah salam, takkan salam juga tanpa dia sahur. Belum apa lagi ya? Jadi siapapun bagi salam. Oke, cerita dulu.
Jadi muslimat, pada pagi hari tadi itu ada salah satu daripada jamaah kita beritahukan, mungkin beliau hadir pada pagi hari ini, beritahukan tentang kanker, disuruh terapi, kemo dan lain sebagainya, tapi beliau tolak. Aku pasrah saja, aku berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka saya teringat dengan satu cerita. Cerita ini seperti ini. Di mana dengan seseorang setelah check up, jumpa dengan beberapa pakar spesialis itu bagikan jangka waktu tak lebih daripada dalam jangka 1 bulan saja lagi. Akan berpindah daripada alam kepada alam, akan berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh, kepada alam kubur, kepada alam akhirat. Kubur itu merupakan awalu manzilin min manazilil akhirah, merupakan manzil tempat yang pertama daripada persinggahan tempat alam akhirat. Jadi dengan orang tadi itu risau, takut, bimbang, keluh resah, kesana kemari, sudah tidak ada yang nikmat dalam hidup. Sebab tinggal sebulan saja lagi. Sebulan. Masih oke lagi kalau sebulan. Ini sudah berlangsung dalam beberapa hari. Hitung hari, hitung jam, hitung menit, hitung detik. Jadi dalam kebingungan, kerisauan, dan juga dengan rasa takut yang semacam itu, tidur sudah jadi tidak nyenyak. Jadi makan sedap tak? Jujur. Sedap kan? Allah. Belum mulak makan lagi. Sudah ada nasi tambahan dari tengah meja kalian tadi itu. Tapi tengok keripap, belambak. Sedap kami makan pagi tadi itu di Masjid Al-Abror. Keripapnya sedap. Kemudian dengan nasi minyaknya sedap. Nanti makan sedap lagi kan? Allah subhanallah. Sedap. Jadi Allah bagi kita nikmat. Allah bagi kita nyaman. Allah bagi kita semangat. Semangat juga kita untuk menyebut nama Allah Jalla Jalaluhu. Allah bagi kita sehat. Sehat juga zikirnya. Sehat juga amalannya. Sehat juga ubudiyahnya. Sehat juga pengajiannya. Sehat juga semangatnya. Kita tak nak hidup lemas, cemas, lesu, layu. Jangan. Sebab kenapa? Sebab diantara daripada doa yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, waja'al khaira ayyamina yauman nalqaka. Jadikan sebaik-baik hari kami, hari perjumpaan kami dengan Allah. Nah kan kita pada masa kita dijemput dalam keadaan zakir, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan mengaji, dalam keadaan semangat. Orang yang meninggal dunia, idza ja'al mautu li talibil ilm, apabila datang kematian kepada orang yang menuntut ilmu, yang mengejar kebajikan, kana fi sabilillah, orang itu mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan karena pikiran tergugat, makan jadi tidak sedap, tidur jadi tidak nyenyak, dan juga perasaan jadi tidak keru-keruan. Oke, jumpa siapa? Dulu pernah diceramahkan di sini. Kita senantiasa selalu saja nempel dengan ulama yang pada masa tasyakuran kita panggil itu guru. Yang pada waktu anak kita lahir kita panggil itu guru. Pada waktu kita nak tahnik anak kita minta dengan tu guru. Pada waktu kita nak bagi nama anak kita panggil juga tu guru. Pada waktu kematian pun kita panggil tu guru. Oke, kalau macam tu ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami ingin bersama orang-orang saleh di sepanjang hidup kami, sehingga tidak hanya di dunia saja terkubur dengan mereka, sampai ke hari akhirat. Sehingga dengan orang tadi itu disurkan untuk berjumpa Tuk Guru. Pada saat Tuk Guru mendengar informasi, tinggal hanya dalam beberapa minggu saja lagi, orang itu akan meninggal dunia. Jadi kata Tuk Guru menasihati, elok kamu pergi ke Masjid Jami' Al-Umawi. Al-Jami' Al-Umawi di Damesk, di Syria. Tiap jumpa sesiapapun, Assalamualaikum. Jumpa Ma'lum, Assalamualaikum. Jumpa Ma'atam hitam, Assalamualaikum. Jumpa Ma'ati putih, Assalamualaikum. Jumpa Ma'ru kena biru, Assalamualaikum. Jumpa dengan Ma'ring kena oring, Assalamualaikum. Dengan Pak Su, Assalamualaikum. Dengan Pak Tia, Assalamualaikum. Dengan Pak Lang, Assalamualaikum. Apalagi dengan Pak Ngam, Assalamualaikum.
Jadi tentu orang yang disalami Arab, kalau pada waktu kita salami, dia akan menyahut, Waalaikumsalam, Allah ya'afik. Moga Allah bagi kamu sehat. Assalamualaikum, Allah ya'afikum. Maka tadi, Waalaikumsalam, Allah ya'afikum sehat. Waalaikumsalam, salam sejahtera, salam selamat. Moga kamu juga sehat. Moga kamu juga selamat. Yang sehingga muslimin muslimat, setelah beberapa minggu itu saja kerjaan. Jadi bukan datang ke majlis atau sahabat kuliah, tidak. Datang ke masjid, sebab di masjid tempat-tempat orang ramai. Jemaah 5 waktu. Jumpa sesiapapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjumpa orang diberi salam. Pada waktu diberi salam pun juga dengan jawabannya. Sembuh. Pada masa di-check up kembali, ternyata tidak ada yang terdeteksi. Pada saat ketika dicegap oleh pakar-pakar spesialis, heran. Macam mana orang yang diprediksi akan meninggal selepas 1 bulan ternyata masih hidup. Masih sehat afiat, segar bukan. Mana penyakitnya? Mana kansernya? Mana jantung tersumbatnya? Mana dengan darah tingginya? Mana dengan kencing manisnya? Mana dengan gawatnya? Aduh. Gawat hilang, gawat. Allah. Dia falsafatnya musliman macam ni. Makan pantang mati, tak pantang pun mati juga. Jadi pilih yang mana satu? Pilih makan mati atau pilih lapak mati? Lapak. Jadi sama aja. Cuman orang yang tak pantang, itu matinya lebih awal, itu aja masalah. Lebih cepat daripada yang lain. Sahabat kita pada masa dirawat di Peneng. Jadi punya falsafah seperti itu. Susah. Ini jangan. Patang. Kambing jangan. Tusuk jangan. Telur jangan. Ini jangan semuanya. Habis aku makan apa? Lepas itu, ambil kesimpulan. Pantang mati, tak pantang pun mati juga lebih aku makan. Akhirnya belum tak pantang. Lepas 3 hari meninggal dunia. Itulah, kena pantang juga ala Quran. Semua. Jadi siapa orang yang pertama, karena sudah terasa segar bukan sehat afiat. Yang penting, tidak hanya jasmani yang sehat. Rohani kita juga harus sehat. Semangatnya pun juga harus sehat. Ibadahnya pun juga harus sehat. Tunjukkan kita punya semangat takbir. Takbir Allahu Akbar. Semangat betul. Sini ada takbir ya? Tak ada. Ini bukan hijau nih, semuanya sini ada. Semuanya ada. Ada, bagus. Kalau keluar baru pakai hijau biru. Di sini semuanya putih. Semuanya pakai tudung putih. Tuh, putih semuanya. Nah, muslimat kita semuanya pakai putih. Jadi, sesemangat kita pada waktu kita punya takbir itu. Inisiatif daripada penceramah untuk membangkit semangat kita dalam politik. Takbir Allahu Akbar. Seperti juga semangat kita pada waktu kita berzikir. Seperti juga semangat kita pada waktu kita selawat. Seperti juga semangat kita pada waktu kita bertasbih. Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairallah Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairallah Muhammad sallallahu la ilaha Allah ya Allah ya Allah
Ya Allah, hasbi Rabbi, Jalla Allah, ma fi qalbi, Khairullah Muhammad, Sallallahu La ilaha illallah. Masa kita nak makan, kita nak makanan yang kita makan itu sedap. Masa kita minum, terserahlah apakah itu dengan yang namanya kopi, teh tarik, tongkat Ali, tongkat Sayyidina Abu Hurairah, tongkat Sayyidina Umar, atau jenis apapun yang kita minum, juga kita inginkan minuman yang lezat. Yang pada waktu kita berpakaian kita selesa. Yang pada waktu kita berkendara kita nyaman. Yang pada waktu kita duduk di rumah terasa aman dan sejahtera. Pada waktu kita berada di mana saja, kita inginkan aman dan selamat. Macam itu juga sepatutnya dengan kita inginkan yang sempurna, yang tercantik, yang terindah. Sebab dengan kita ingin berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu pada detik-detik terakhir kita dalam keadaan semangat. Sehingga Bapak Nabilah setelah sembuh langsung saja berjumpa dengan guru tadi itu dan menceritakan tentang keadaannya. Alhamdulillah sehat afiat, hilang penyakitnya, semangat, cergas. Alhamdulillah, satu hal yang tidak diduga. Jadi yang walaupun dulu sudah berterapi, yang walaupun dulu sudah pernah berobat, juga menggunakan jenis macam-macam herbal, tapi tidak secergas keadaan sekarang ini. Jadi pada waktu itu tanya dengan guru, apa sebenarnya rahasia sehingga aku boleh sembuh? Aku diprediksi akan meninggal dunia selepas 1 bulan. Macam mana? Sampai sekarang sudah dalam berapa bulan masih sehat afiat. Jadi kata guru, sebab karena aku yakin tiap orang-orang yang kau jumpa itu, kau ucapkan salam kepada yang itu, salam di sini, salam di situ, salam di sana, salam di mana-mana saja. Pasti dan pasti, kalau seramai jumlah bilangan yang di dalam masjid, sejumlah bilangan yang melaksanakan salat berjamaah, itu akan terdapat sejumlah sekian ramai kekasih Allah. Ya kalau pada itu mereka berdoa, waalaikumsalam, kamu selamat, kamu juga sejahtera, kamu juga bahagia. Bagaimana kita tidak akan sejahtera? Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian. Orang doakan kita kesejahteraan, takkan kita tidak sahut. Takkan dengan kita senyap. Takkan kalian tidak pandai menjawab. Siapapun yang berkesalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita saat semacam itu? Sebab orang yang menyalami kita, yang walaupun tidak kenal kita, kali pertama dengan kita terkumpul, kali pertama dengan kita berjumpa, dia berkenan untuk mendoakan kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keamanan kepada kita. Assalamualaikum, keselamatan, Allahumma antas salam. Kita mohon pada itu selepas sembahyang, itu kita melaksanakan yang teristimewa daripada ibadah. Ternyata kita tidak meminta surga, ternyata kita tidak meminta keampunan, ternyata kita tidak meminta rahmah. Yang kita mohon apa saja, di antara daripada rangkaian doa yang kita baca, panjang doanya. Apalagi kalau kita di Nusantara, Allahumma antas salam. Kau zat yang maha sejahtera. Wamikas salam, dan daripada engkaulah datangnya kesejahteraan, keamanan dan keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, dikhina jannata tarasalam, dikhina jannata tarakatarasalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalal wal ikram. Assalamualaikum. Tak ada di tempat. Nanti kalau berjumpa dengan Haji Kamal, nanti kalau berjumpa dengan Bang Aidil, nanti kalau berjumpa dengan Bang Sanusi, tolong sampaikan salamku. Tak ada di tempat pun dengan kita kirim salam. Tak ada batang hidung, tak ada tarik itu kita kirim salam kalau berjumpa dengan Ma. Jadi kadang nak balik ke Syekah, nak balik ke alur Mengkudu kah, nak balik alur akar peluru kah, nak balik alur Janggus kah, nah balik mana tuh Batang Kali di Pahang, Selangor, Batang Kali itu ada 2 tempat, itu ada satu Bukit Beruntung dengan Bukit Sentosa. Itu kalau tidak beruntung, tidak sentosa saja.
Sudah Allah takdirkan jelaka seumur hidup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah tabarakallah. Jadi dengan kita jumpa sesiapa saja, kirim salam. Kadang bila nak beli ke Geri, kadang bila nak beli ke Repe, kadang bila nak balik ke Kelantan, insyaallah kalau tidak ada halangan, mungkin besok. Oke, tolong sampaikan salam buat Ma. Sampaikan salam untuk makhluk. Jangan lupa ya salam, penting salam. Siapa tahu dengan berkat doa alaika wa alaihi salam daripada Mas yang di Kelantan tadi itu yang jadi asbab husnul khatimah. Itu yang jadi asbab kita selamat daripada azab kubur. Nih, tengok nih. 1, 2, 3, salawat, assalamualaikum Zainal Anbiya. 4, surah Makkiyah untuk supaya kaya raya. Ini semuanya ada orang-orang kaya semuanya nih. Kaya dengan umur, kaya dengan anak, kaya dengan cucu, kaya dengan ilmu, kaya dengan zikir. Tidak mesti kaya dengan harta. Kita kaya dengan semangat, apa nih tidak? Masya Allah, tabarakallah. Ini untuk apa? Oke, yang pertama, surah Tabarakal Muluk. Dibaca, ma'had, tahfidz Al-Quran, Al-Furqan. Ini agar kita terselamat daripada azab kubur. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Agar kita terselamat daripada fitnatil masiihid dajjal. 10 ayat yang pertama atau dengan 10 ayat yang terakhir. Kemudian idza waqa'atil waqi'atu supaya dengan kita murah rezeki. Idza waqa'atil waqi'atu supaya dengan kita mendapatkan sumber kehidupan yang halal. Idza waqa'atil waqi'atu agar dengan kita mendapatkan duit yang banyak. Idza waqa'atil waqi'atu agar dengan keluarga kita, adik dada kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Ini surah Waqiah juga kita amalkan di sini. Selain daripada itu, Allahumma shalli ala. Apalagi nih? Banyak lagi nih. Oh, ini sambungan surah Waqiah. Surah Waqiah, oke. Ini diantara daripada amalan. Jadi amalan yang kita amalkan di sini apa-apa saja. Di antaranya surah Tabarakal Muluk. Kita baca supaya kita terselamat daripada fitnah kubur, daripada azab kubur. Masya Allah, tabarakallah. Jangan terlalu jauh. Kadang-kadang surah Tabarak tak terbaca. Di antara daripada yang paling mudah daripada Tabarakal Muluk sebagai tambahan istimewa menjawab salam dan juga menyahut salam. Waalaikumsalam. Kalian juga selamat daripada su'ul khatimah. Kalian juga selamat daripada azab kubur. Kalian juga selamat daripada jumpitan kubur. Kalian juga selamat daripada huru-hara hari kiamat. Kalian juga selamat daripada kerisauan hati saat ketika dengan kita menerima dokumen catatan amal ubudiyah kita masing-masing. Waalaikumsalam agar juga kalian selamat pada waktu kita menyeberang as-siratal mustaqim. Luas maknanya. Karena itu nanti kita dengan bahasa perintah, absus salam atas kamu, sebarkan salam, kalian akan selamat. Maka jangan sampai dengan kita terelak daripada fadilat, terelak daripada kelebihan, terelak daripada kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai kita tidak termasuk daripada orang terpilih yang menyebarkan ucapan salam sejahtera, salam hormat, salam madani. Dulu salam Islam Madani ya. Salam keluarga Malaysia. Nanti ke depan PM yang ke-11 salam maki. Madani, depan Madani maki lah. Salam akhirati nanti yang terakhir. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ucapan terima kasih atas peluang dan kesempatan untuk bersama dengan jamaah sahabat kuliah pada pagi duha hari ini. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa sejahtera, mudah-mudahan hidup kita senantiasa selamat, mudah-mudahan hidup kita senantiasa selalu mendapatkan bimbingan taufik inayah hidayah dari pada Allah Jalla Jalaluhu. Dan juga jangan lupa untuk banyak-banyak berzikir muslimat. 3 saya bagi amalan, 3 saja saya nak bagi amalan yang paling mudah diamalkan. Banyak-banyak bertahlil la ilaha illallah, 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 sampai menetes air mata. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa kita drive, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa goreng ikan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Masa kita santai pun juga tasbih di tangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita izinkan menutup kita nanti itu dengan kalimat La ilaha illallah. Nabi kita bagi gerak di sorga balasannya. Tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya huru hara hari kiamat, tidak ada yang namanya hal-hal yang menakutkan dan yang mengejutkan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Sesiapa sejak ucapan terakhirnya sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum dia kembali meninggalkan dunia, sebelum dia berjumpa dengan Allah, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi kita bersabda, niscayalah dia akan masuk surga. Kedua, bersihkan lembaran hidup. Kita kadang-kadang dengan mata, kadang-kadang dengan telinga, kadang-kadang dengan mulut. Yang paling banyak merepek itu dalam mulut. Yang paling banyak buat dosa itu adalah mulut dengan mata. Yang paling mencaci dengan mulut, mencerca dengan mulut, haram jedah dengan mulut. Haram jedah ini jangan terpanjang. Haram jedah itu biasa-biasa saja. Haram artinya haram, jedahnya jedah. Haram jedah, haram jedah, haram jedah. Pak Haji yang pergi ke Mekah tadi itu terperanjat. Tengok tuh Arab cakap haram jedah, yalah. Siti Rahmah haram jedah, jedah. Pak Haji, tuan, haram jedah. Oh, ini tuh Arab belajar haram jedah dari mana? Astagfirullahaladzim. Rupanya tuh Arab tadi itu pemandu taksi. Dia cari penumpang. Jadi dia cari penumpang, nak bawa penumpang itu pergi ke haram, Masjidil Haram. Lepas dari haram baru pergi ke Jeddah. Jadi kata dia haram jedah, haram jedah, haram jedah. Itu ceritanya Jakarta Pelajar. Mulut yang punya kerja. Mengopat dengan mulut, berdusta dengan mulut, mencerca orang dengan mulut, mencaci orang dengan mulut, merepek juga dengan mulut. Astagfirullahaladzim, bersihkan mulut. Mulut kita ini bukan tong sampah. Telinga kita ini juga bukan tong sampah. Bersihkan telinga daripada riba. Bersihkan telinga daripada mengopat, daripada mengadu domba, daripada berdusta. Bersihkan semuanya dengan banyak-banyak istighfar. Istighfar yang paling pendek saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tak payah yang panjang ikut anak-anak ini lambat. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul. Kedua-duanya boleh, tapi bergaduh tentang itu. Mereka tahu maksudnya apa. Hayyu ke hayya kah? Jangan sampai bergaduh kata hayyu dengan hayya. Bergaduh kalau tak ada yang tak berzikir. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu lambat sekali. Kita boleh sampai 5 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mataku ya Allah, pendengaranku ya Allah, mulutku ya Allah, tanganku ya Allah, perasaanku ya Allah, pikiranku ya Allah, pakaianku ya Allah. Wah, dapat jam baru ada rasa riaknya. Dapat nih, masalah tabarakallah gelang, mas jongkok, masalah tabarakallah ada itu semalam tuh kasar tuh, goyang-goyang. Gelang baru, telkom baru beli telkom Khadijah 180 ringgit, baru saja pakai kerudung Farida atau dengan Lenovo, masya Allah tabarakallah, ada rasa riaknya. Ria itu merusak ibadah kita. Ibadah kita sudah tak banyak mana. Bahkan kita rusak dengan ria, dengan ucap. Allah merepek, kadang-kadang kita marah-marah. Jangan sampai kita sebut kata-kata tidak patut disebut untuk manusia. Kalau boleh doakan. Allah yahdi. Tapi kita marah-marah macam itu. Kalau pada waktu dia marah, dia tak kata goblok. Kita kata goblok. Insya Allah. Harap cedaya. Begitu. Harap gimana? Allah yahdi. Allah yahdi, moga Allah berikan hidayah. Tapi Allah yahdi itu dengan bahasa marah. Moga Allah berikan petunjuk kepada kamu. Marah sama anak juga macam itu. Takut kalau kita ini termasuk orang yang asin mulutnya. Atau mulut asin, apa bahasa asin itu? Hah? Mulut asin. Mulut masin. Jadi pada itu ucapkan kata yang tidak cantik. Sial misalnya, akhirnya jadi sial. Kalau anak jadi sial, kan jadi sial kita juga. Kan kalau anak kita baik, doakan yang baik, marah sekalipun. Mudah-mudahan kamu jadi orang kaya yang mampat dunia akhirat. Mudah-mudahan kamu masuk surga. Bagus, amin kata malaikat.
Allah kabul. Dapat syafaat kita nanti pada hari kiamat. Doakan anak celaka. Doakan Anda dengan benda yang tidak elok. Kalau Allah kabulkan, takut kalau itu bertepatan dengan waktu istijabah. Sehingga permintaan ucapan curahan kita tadi itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita inginkan amrul mu'mini kulluhu khair. Keadaan orang yang beriman itu semuanya bagus. Kalau pada waktu kita mendapatkan nikmat kita bersyukur. Kalau pada waktu ada satu mabarat yang menimpa kita bersabar. Inna sabahu syarra'u syakar. Wa inna sabathu dharra'u sabar. Fakulu amrihi khair. Semua keadaan kita itu dalam keadaan baik. Terlanjur, tak disengaja, mulut kita merebet, tercaci. Jangan kita tidak bermaksud untuk menghinakannya. Tapi itulah yang berlaku karena kita geram sungguh. Karena dengan kita marah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu kita urusan kita dengan Allah. Ambil tasbih, duduk ngadap kiblat, sepanjang waktu kita, sepanjang dengan kita mungkin kita dengan geram, sepanjang itu juga waktu kita dengan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hiasi masa ke semasa daripada itu kepada itu dengan banyak-banyak berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa salli ala Sayyidina Muhammad yang paling pendek. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah pada beberapa bulan yang lalu ada jamaah salawat keliling bermula daripada Johor, daripada keluar. Alhamdulillah kali pertama kita adakan majelis salawatan yang hadir kira-kira dalam 500-600-an. Kemudian majlis 1.000.000 salawat, namanya majlis 1.000.000 salawat. Kali kedua hampir dalam 1.500-an. Pada waktu kita adakan di Masjid Putra Jaya, di Masjid Besi Romoy. Yang datang daripada Johor, yang datang daripada Melaka, yang datang daripada Seremban, yang datang daripada Pahang. Hampir dalam 5.000-an lebih. Itu kita sama-sama bersalawat 1.000.000 salawat. Mungkin pada suatu ketika nanti kita juga ada waktu untuk kita sama-sama berselawat. Tak ada ceramah, tak ada tausiah, hanya selawat saja. Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu insan yang kita lantunkan dalam azan pada waktu kita kamar, pada masa kita baca tasyahud, dan juga pada waktu kita duduk. Pakaian, mesti kita ingat kepada baginda sebab Nabi kita pergi pada waktu kita berpakaian. Makan minum, mesti kita teringat dan idolakan baginda sebab dengan baginda yang ajarkan cara kita makan dan minum. Pada waktu kita duduk, kita dengan senyumannya, kita dengan ramah tamahnya, kita dengan sabarnya, kita dengan ibadahnya semuanya. Komor-komor, pasukan ke hidung, basuh telapak tangan, sapu ke semua kepala. Siapa yang mengajarkan kita dengan perkara tadi itu? Siapa insan yang paling berjasa? Bukan pahlawan-pahlawan kita, mereka juga berjasa kepada kita untuk kita meraih kemerdekaan, tapi yang paling berjasa kepada segenap lapisan masyarakat, insan yang akan memberikan syafaat kepada umat nanti pada hari kiamat, manusia yang senantiasa selalu berada dalam kehidupan kita, pembebas kita daripada syirik, yang memerdekakan kita daripada riya dan ujub, yang memerdekakan kita daripada perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Siapa? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tidak bersemayam mahabbah kecintaan kita kepada baginda di antara daripada tanda kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad 3. Oke, setiap pertama banyak-banyak tahlil, tersilap dan salah, banyak-banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita hiasi waktu kita upayakan untuk kita dekat kepada baginda. Kalau dengan kita tidak Allah mimpikan pun di dunia bertemu dengan beliau di dalam tidur, paling tidak dengan kita akan terkumpul dengan baginda pada detik-detik kematian kita nanti. Ada orang yang Allah perlihatkan surga sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Ada juga mereka-mereka Allah pertemukan dengan baginda sebelum meninggal dunia. Oke, 11.33.
Jadi yang tadi saya datang terlambat 10 menit atau 15 menit. Yang pagi ini kalau ada sembarang soalan dipersilahkan. Kesimpulannya sudah masing-masing boleh simpulkan. Kekalkan pengajian ini hadir. Uang pijit tak cukup top up. Jual kerudung yang tak terpakai itu. Jangan tak ngaji. Kita juga berazam seperti itu sampai mati. Tuhan kita sampai mati. Sebab kita akan mati syahid. Yang kedua, kita akan keampunan kafarah lima madha. Man kharaja fi talabil ilm kana kafaratan lima madha. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu itu akan menjadi penghapus pada dosa kesalahannya. Dan juga pada masa yang sama, nanti pada hari kiamat kita tak nak hisab yasira saja. Tak nak dengan dihisab oleh Allah Jalla Jalaluhu yang mampu dengan hisab yasira. Kita nak masuk surga tidak hisab. Orang sibuk dengan urusan bekerja, perbuatan, amal ubudiyah. Perkara-perkara yang dikerjakannya di waktu hidup disiasat oleh para malaikat, ditimbang amal ibadahnya, prosesi dalam huru hara hari kiamat itu dalam berapa ribu tahun lama sungguh. Tapi ada orang yang duduk atas mimbar cahaya, makan, minum, nikmat, masya Allah, tabarakallah, dengan kita bergurau. Macam pada waktu kita santai di tepi pantai, kami tadi malam bermalam di Pantai Merdeka. Pantai. Resort Pantai Merdeka. Merdeka sungguh, masya Allah, tabarakallah. Merdeka. Jadi kalau pada waktu berada di Pantai Merdeka, ya pantai yang merdeka, jangan kita yang merdeka. Kita merdeka bagaimana? Tak berjemaah, tak sembahyang, tak berzikir, baju terlonde, 3 celana sepeda aja lagi. Kenapa? Karena merdeka bukan itu merdeka. Itu berarti terbelanggu dengan kemaksiatan. Siapa yang membebaskan kita daripada kemaksiatan? Yang membebaskan kita daripada api neraka, daripada kesyirikan? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arabi tadi itu pada Nabi kita bercerita nanti akan ada pada hari kiamat dalam prosesi muhasabah di hari kiamat ada orang-orang Allah tempatkan di atas mimbar cahaya yaghbituhumun nabiyyuna wal awwalun. Mereka betul-betul dicemburui oleh orang-orang yang terdahulu. Apakah mereka itu di kalangan para nabi-nabi dan rasul? Tidak. Apakah mereka itu di kalangan para aulia? Tidak. Apakah mereka itu di kalangan para syuhada? Tidak. Habis siapa saja mereka itu ya Rasulullah? Unasun min kabaila syatta. Manusia yang berdatangan daripada berbagai penjuru. Daripada berbagai kampung, mungkin tempat. Berkumpul dengan sahabat kuliah. Berzikir. Mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Dalam dunia ilmu, dalam majlis tazkir, nasihat menasihati, maka agar bagaimana tiap satu persatu kita boleh bagi semangat kepada orang di samping, jangan buat orang samping kita jadi ngantuk. Jadi karena kita ngantuk, akhirnya orang samping juga tapi ngantuk juga kita. Akhirnya samping kita juga, kita ngantuk sikitnya dia ngantuk sampai angguk-angguk lagi. Gara-gara karena kita nak buat bagaimana orang samping kita tuh semakin cergas, semakin semangat karena tengok kita semangat. Masa kita tengok teman buka handphone, kita pun juga nak buka handphone. Masa kita tengok teman kita dengan handphone terus selfie, kita juga teringin nak selfie. Jadi hal-hal semacam itu kita elakkan agar mencoba orang itu terpancing untuk berzikir. Keluarkan tasbih, mungkin kumpulkan mulut kita dengan tasbih selamat dan juga dengan istighfar, dengan salawat dan salam kepada baginda sekali. Tadi pada masa jalan Laguna, boleh guna sekarang. Laguna, bahasa la tidak boleh guna. Laguna, jangan guna. Laguna, ni guna aja. Masyaallah, tabarakallah, luar biasa. Jadi saya tengok-tengok sembok, sebab dulu selalu ternampak aja di kawasan Sungai Petani ini, atau di kawasan Alusta juga, sotong boncit jahat. Itu jahat betul yang punya restoran tuh. Biar terekam situ, tak boleh. Awak kaya raya, beli kereta, beli rumah, bayar loan itu dan ini itu daripada hasil keuntungan sotong boncit. Kenapa sebut dia boncit? Awak yang boncitkan dia, kamu masukkan tepung, kamu masukkan beras merah ke situ. Kita yang punya kerja, kita salahkan dia, bucit. Lepas bucit, jahat lagi.
Dia buat jahat macam mana? Dia bagi kita rezeki, dia bagi kita asbabnya, kita dapat untung, kita dapat pergi ke Mekah, kita dapat bayar gaji untuk kru atau juga untuk staf-staf kita. Macam mana buncit yang tidak ada kesalahan. Nanti kalau buncit itu Allah hidupkan kembali pada hari kiamat. Ya Allah, saya tuntut hak aku kat dia ni. Dia katakan aku buncit, pada aku tak buncit pun. Saya tuntut hak saya, dia katakan zalim, ya Allah, aku tidak pernah zalim. Aku bagi orang makan sedap. Jangan, kesian. Jadi sebagaimana kita dapat pala pada waktu kita menyantuni, berbuat baik kepada orang yang sesama kita, nanti kita bersabda pikuli kabidin ratbin. Sedekah pada tiap yang hidup pun juga. Kalau kita layan dengan elok, bagi makan burung, bagi makan kucing, bagi layanan yang bagus kepada makhluk-makhluk hidup bersama kita, itu juga termasuk daripada ibadah. Selamat melanjutkan majlis sahabat kuliah. Mudah-mudahan istiqomah dalam pengajian, dan juga mudah Allah berikan ridha dan keampunan. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Jangan jadikan alasan. Nanti rezekinya macam mana? Macam mana? Kalau kita berazam, Allah akan bagi kemudahan untuk kita datang kemari. Jangan kata nanti nak guna duit lagu mana? Nak dapat duit dari mana untuk kita pergi ke Mekah? Kalau Allah dah jemput, Allah akan mudahkan untuk kita datang ke Mekah. Panjang umur, sehat afiat, mati dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Soalan tak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.